Pada hari Jumat, 7 Februari tahun 2025 pukul 2 siang, seorang pengendara menemukan mayat dengan sisa tulang belulang terkubur di kilometer 35, Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Muara Barat, Palopo. Pengendara tersebut kemudian melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian setempat. Tim forensik kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya dugaan kekerasan berupa benturan benda tumpul di bagian pipi korban. Selain itu, kondisi mulut korban juga tersumpal kain. Dan diperkirakan korban telah meninggal sekitar 6 bulan sebelum penemuan jasad. Setelah dilakukan pemeriksaan melalui pakaian dan susunan gigi, serta pencocokan DNA keluarga, pihak kepolisian meyakini bahwa kerangka tersebut adalah seorang wanita bernama Feni R. Feni R adalah seorang wanita muda yang bekerja sebagai sales mobil berusia 28 tahun. Polisi pun kemudian mengumpulkan bukti dan memeriksa 25 saksi, sehingga pada hari Kamis, 20 Maret tahun 2025, polisi berhasil menangkap pelaku yang telah menghabisi Feni R, yaitu seorang lelaki bernama Ahmad Yani, alias Ama yang berusia 35 tahun, di wilayah Bonbon, Kabupaten Luhu Utara. Pelaku tidak memiliki hubungan status pacaran dengan Feni R. Saat penggeledahan di rumah pelaku di Kelurahan Amasangar, Kecamatan Wara, polisi menyita koper berwarna ungu berisi pakaian Feni R. Pelaku ternyata merupakan kenalan ayah Feni dan pernah bekerja memperbaiki plafon dan kanopi di rumah Feni R. Saat dilakukan interogasi, pelaku mengaku suka kepada Feni R dan berencana untuk membawa lari Feni. Dan rencana itu dilakukan oleh pelaku pada hari Rabu, 25 Januari tahun 2024, sekitar pukul 2 pagi di kediaman Feni di Kecamatan Mungkajang. Pelaku yang dalam kondisi mabuk masuk ke kamar Feni melalui kamar mandi dan saat itu Feni sedang tertidur menggunakan daster. Karena pelaku sempat memperbaiki plafon rumah Feni, maka pelaku pun tahu kondisi rumah Feni. Selain itu, pelaku juga mengetahui bahwa Feni saat itu tinggal sendiri di rumahnya, sehingga ia leluasa masuk ke rumah Feni dan melakukan pemerkosaan terhadap Feni. Feni sempat berteriak, sehingga pelaku mengikat tangan dan menyumpal mulut Feni dengan kain. Karena Feni masih melakukan perlawanan, pelaku kemudian membenturkan kepala Feni ke lantai hingga tidak bernafas. Cairan merah korban berceceran di lantai dan lampu hias kamar dan kemudian pelaku membersihkan cairan merah tersebut menggunakan kain pel. Setelah menghabisi Feni, pelaku membawa mayat Feni keluar rumah menggunakan mobil milik Feni. Pelaku membawa mayat tersebut ke Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, tempat yang biasa digunakannya untuk berkamping. Di sana, pelaku mengubur mayat Feni dan meninggalkannya. Setelah itu, pelaku kemudian melarikan diri ke Makassar menggunakan mobil Feni dan mengganti plat nomor untuk menghilangkan jejak. Di Makassar, pelaku menyimpan mobil Feni di sebuah rumah kosong di Kompleks Baruga, tempat ia pernah bekerja. Pelaku kemudian kembali ke Palopo menggunakan mobil travel sambil membawa barang bukti milik Feni berupa pakaian, 2 handphone, dan juga dompet. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan menghilangkan nyawa berencana, 285 KUHP tentang pemerkosaan, dan 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang. Warga sekitar sempat melakukan protes kepada pihak kepolisian karena dinilai tidak menangani hilangnya Feni saat keluarganya melaporkan kepada pihak kepolisian hingga baru setahun ditemukan mayat Feni. Semoga almarhum Feni diterima di sisi Sang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan.